kalau untuk tidak pidana korupsi bukan hanya itu, karena greed, karena ada sifat serakah dalam diri manusia, melakukan manipulasi terhadap sesuatu yang fiktif seolah-olah ada padahal nggak ada. Dan itu menyebar mulai dari tingkat yang bawah, dalam hal ini pemerintah desa misalnya, kemudian sampai mereka-mereka yang memiliki kedudukan. Dicopot dari jabatannya, diturunkan pangkatnya, gitu kan? Itu kan bagian dari melakukan penghukuman. Jadi tidak selalu harus berujung ke tindakan pemidanaan. Bang, wilayah Abang ini meliputi 2 kabupaten Buru dan Buru Selatan. Kesan pertama kali Abang tentang Kabupaten Buru dan Buru Selatan, dan yang kedua, apa visi besar Abang memimpin lembaga dengan julukan Satya Adi Wicaksana? Silakan. Jadi memang saya ini orang yang selalu melihat, memandang sesuatu dari sisi yang positif, ketika saya mendapatkan penugasan ke sini, banyak juga kawan-kawan yang sabar ya katanya. Saya bilang, kenapa saya harus sabar? Mungkin dalam benak mereka, yuk ditempatkan di daerah timur, ya. Kalau dari Jakarta kan penerbangan 3,5 jam harus nyambung lagi. Kemudian daerahnya juga dalam image mereka daerah tertinggal. Apa sih yang akan didapatkan dari sana? Mungkin begitu. Tapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Terlintas pun tidak, gitu. Saya selalu berpikir positif bahwa apapun yang terjadi sama kita, yang kita dapatkan, itu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Orang Inggris bilang blessing in disguise. Pasti ada hikmah yang tersembunyi, dan itu saya yakini menjadi sebuah karakter bagi saya. Dan yang Muslim kan, bagi orang Islam kan punya keyakinan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu buruk dalam pandangan kita, tetapi sungguhnya ada kebaikan di situ. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai, mencintai sesuatu, padahal ada keburukan di situ. Oleh karena itu kita selalu meminta, Tuhan berikan aku ini yang terbaik. Bahkan dalam munajat pada saat sholat malam dan lain-lain, yang saya kumandangkan apa? Surat Al-Isra ayat 80. Adkhilni mudkhala sidqin. Ya Tuhan, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik. Akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari tempat keluar yang baik. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Itu sultanan nasira, kekuasaan yang dapat menolong. Artinya dimanapun posisi kita berharap supaya kita ini menjadi seperti lebah. Ya, lebah itu kan nggak pernah merusak sesuatu. Yang keluar dari lebah selalu yang manis, yang bermanfaat buat orang lain. Coba lebah hinggap di sebuah bunga, kan? Dia ambil saripatinya, bunga itu mekar berkembang. Dari bunga itu kemudian melahirkan saripati yang kemudian berbentuk madu, kan? Tidak ada yang tidak bermanfaat dari madu itu. Semua bermanfaat. Gitu. Nah, itulah yang saya harapkan. Dimanapun berada, saya ini harus bermanfaat buat saya dan keluarga, buat orang-orang di sekeliling saya, juga buat masyarakat banyak. Dan itu saya jadikan sebagai sebuah keyakinan, ya. Makanya ketika ditempatkan di sini, saya tidak pernah merasa, aduh, kenapa sih saya ditempatkan di situ gitu. Saya optimis, pasti Tuhan punya rencana nih. Ya Tuhan, bukakanlah hati saya ini, hati nurani, basiroh saya, supaya saya bisa mendapatkan kebenaran, memberikan manfaat bagi saudara-saudara yang lain. Gitu. Jadi saya datang dengan enjoy, meskipun perlu saya sampaikan ketika dapat SK itu, istri beta itu sampai nangis, nggak bisa tidur semalaman katanya. Pak Kajari sudah bisa bahasa Buru.
Ya, istri beta nangis gitu. Aduh, udah jarang ketemu. Saya kan di Kalimantan Selatan 2 tahun setengah. Kemudian ditempatkan lagi di sini yang padahal doa nyonya itu, istriku tercinta itu, mudah-mudahan ya Tuhan jangan sampai ditempatkan di Maluku gitu kan. Apalagi sampai penerbangannya 2 kali. Dilalahnya ini ditempatkan di Maluku penerbangannya 2 kali gitu. Tapi saya bilang pasti ini manis di awal dan insya Allah juga manis di tengah dan di akhir. Insya Allah. Gitu. Jadi saya nggak punya pretensi negatif terhadap situasi ini. Hanya ketika kemudian turun di sini ya, di Buru, wah, saya merasakan ini aura yang luar biasa, tarikan positif gitu. Pak, saya melihat langit begitu cerah. Tadi saya penasaran, Bang. Ketika bilang aura ini, saya kepingin mau tanya lebih dalam. Rupanya saya harus menahan pertanyaan saya. Jadi itu kan, apa namanya, lihat udara yang langit yang begitu jernih. Dan kita nggak dapatkan di Jawa, di Sumatera nggak kita dapatkan. Kawan-kawan begitu ngelihat foto-foto saya, mereka komentarnya apa? Ih, bagus sekali ya langitnya gitu. Artinya apa? Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya gitu. Dan saya merasakan bahwa disinilah tempat untuk saya bisa berkontribusi lebih baik buat masyarakat. Ya. Yang pertama-tama saya lakukan ya apa? Lingkungan sekitar lah. Ya, makanya saya bangun suasana kantor. Kami deklarasikan, karena ini juga program dari Pak Jokowi ya. Untuk menjadi zona integritas gitu. Zona integritas menuju WBK WBBM. Nah, saya katakan zona integritas, saya sampaikan ke anggota-anggota bahwa membangun zona integritas di kita itu bukan lip service, bukan hiasan bibir, bukan sebuah formalitas, tapi merupakan misi bagi kita. Kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau selama ini kejaksaan terkesan sangar, nggak boleh, gitu kan? Silakan masyarakat. Ada kepentingan, kebutuhan, konsultasi hukum, kita terima dengan baik. Luar biasa. Jadi ada kesulitan, ada problem hukum dari masyarakat, silakan datang ke sini konsultasi hukum dan kita layani dengan baik. Makanya fasilitas di sini, kalau Bang Aco lihat itu, ya ini ruangan-ruangan ini kita desain agar masyarakat enjoy, kemudian kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bang, mengingat Abang sudah 7 bulan di Kabupaten Buru. Sudah atau baru nih? Baru 7 bulan. Dan saya berharap barulah. Kalau sudah kan, kalau sudah terminologinya seolah-olah sudah lama, Bang. Artinya 7 bulan tentu bukan waktu yang singkat, Bang. Dalam otoritas dan kompetensi Abang selaku orang nomor 1 di lembaga ini, yang ingin saya dan mungkin sebagian publik kepingin mengetahui bahwa apakah tren masalah atau kasus yang ada di lingkup wilayah Buru dan Buru Selatan, di mana itu menjadi wewenang Abang dalam 3 tahun terakhir ini berada dalam posisi flat, dia turun atau justru dia meningkat baik pada kasus-kasus pidana maupun perdata. Kita bicara secara umum ya. Dan kita jangan masuk ke kasus dulu. Iya, baik. Jadi pertama gini, begitu masuk ke sini, SPDP yang beta baca itu terkait dengan persetubuhan seorang ayah kepada anak kandung. Nah, itu kaget, ini ada apa ini? Kemudian beta baca, beta pelajari ininya. Akhirnya kemudian menimbulkan sebuah inspirasi bahwa kasus-kasus ini harus menjadi salah satu perhatian. Dan ternyata kasusnya lumayan banyak, ya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, kasus perkosaan lah, mohon maaf ya, kasus asusila juga. Di mana ada sebagian kasus itu yang nggak terungkap. Kenapa? Karena minimnya bukti. Ya, korbannya anak kecil, minimnya bukti, pelakunya masih keliaran. Nah, itulah kemudian beta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan
PPA ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, P2T P2A, kemudian Polres. Kami diskusi-diskusi, akhirnya melahirkan sebuah program yang namanya One Stop Service penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Untuk apa? Agar kasus-kasus yang terjadi ini bisa dituntaskan, bisa didampingi sejak awal dan korban merasakan keadilan bagi dirinya. Itu pelaku diberikan hukuman, kemudian korban mendapatkan perlindungan. Dan ini banyak, ya. Nah, dalam hal ini kami juga mengambil mengambil kebijakan bahwa pidana kesusilaan ini harus diberikan hukuman maksimal. Maksimalnya 15 tahun di undang-undang, kita tuntut 15 tahun. Bahkan kalau dalam keluarga misalnya ayah tiri kepada anaknya plus 1/3, jadi 20 tahun. Jadi selama Maret sampai sekarang itu semua kasus kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, ya kasus asusila, beta tuntut dengan tuntutan maksimal. Jadi 15 tahun nggak ada, jadi 10 enggak, kita tuntut 15. Itu. Kemudian kasus-kasus yang lain, tindak pidana korupsi, itu kan kita tahu ya, nah ini nasional. Nasional itu dalam arti kegiatan pemberantasan korupsi berjalan, tetapi kesadaran mengenai negara yang bersih, bermartabat ini masih kurang. Jadi tidak ada efek jerak gitu. Bagaimana caranya? Ya sampai sekarang kan belum ditemukan sebuah metode yang tepat. Jadi bukan hanya persoalan aparatur hukum, tetapi juga budaya masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat masih menerima juga orang-orang yang melakukan pidana korupsi, gitu kan? Masih dihormati, masih diterima di lingkungannya, seolah-olah itu bukan sesuatu yang aib bagi pembangunan masyarakat. Itu beda dengan mereka yang melakukan pidana umum, pencuri kan, selalu dilabeli pencuri nih. Kenapa? Karena pelakunya biasanya kan orang biasa. Tetapi kalau tipikor, apalagi kemudian pelakunya itu udah melaksanakan ibadah haji lah misalnya. Seolah-olah ada privilege. Iya, ada privilege gitu. Jadi konsepsi ini di tengah masyarakat, budaya ini di tengah masyarakat kita ini yang masih belum berubah. Itu ya. Bahkan orang mau menerima sumbangan, nggak peduli sumbangan itu dari uang yang haram atau tidak. Pokoknya dia nyumbang yang gua terima gitu. Termasuk juga memilih pemimpin kan. Coba mana ada pilkada-pilkada yang bersih dari money politik. Gitu. Saya tidak akan masuk ke situ dulu, Bang. Saya masih kembali di pertanyaan saya yang kemudian belum Abang jawab. 3 tahun terakhir. Oh iya. Itu langkah awalnya kan. Saya berikan preambul dulu, berikan latar belakang. Nah, 3 tahun terakhir ini itu tadi kita nyatakan bahwa untuk pidana korupsi misalnya, pidana korupsi juga masih tinggi. Kita masih melihat begitu ada kesempatan. Jadi kalau Bang Napi bilang kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan, ada niat dan kesempatan kan gitu. Sebetulnya kalau untuk tindak pidana korupsi bukan hanya itu, karena greed, karena ada sifat serakah dalam diri manusia, greedy itu ya, keserakahan dalam diri manusia, sehingga bukan hanya ada niat, ada ini, bahkan kan dicari-cari itu. Misalnya bagaimana melakukan manipulasi terhadap sesuatu yang fiktif, seolah-olah ada padahal nggak ada, gitu kan. Dan itu menyebar mulai dari tingkat yang bawah, dalam hal ini pemerintah desa misalnya, kemudian sampai mereka-mereka yang memiliki kedudukan. Ya, jadi kalau ditanya tren, ya ini masih berjalan banyak dan masyarakat sekarang itu kan banyak meminta kepada kami kejaksaan, tangani perkara ini, tangani perkara itu, tangani perkara itu. Sementara kami sendiri, beta begitu masuk gitu melakukan evaluasi, menemukan
ada tunggakan-tunggakan perkara yang nggak tuntas di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini penting untuk kemudian dikonfirmasi kepada masyarakat. Publik, karena Bang, saya lihat beberapa bulan terakhir ini respon publik terhadap eksistensi dan kinerja kejaksaan negeri di bawah kepemimpinan Abang cenderung disorot kan, dan kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Sehingga kemudian apa yang ingin Abang klarifikasi dan jelaskan, mudah-mudahan bisa didengar juga oleh publik. Jadi sampai saat ini kami menangani 13 perkara. Ya. 13 perkara itu 6 diantaranya adalah tunggakan dari tahun 2018-2019. Makanya saya bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan sebelumnya ini sampai nunggak. Gitu. Ada dana, ada berapa lah? Ada 6 perkara ya. Jadi ini masih menjadi tunggakan. Sehingga kami berharap di tahun ini bisa tuntas. Nah, ini juga yang membebani. Kenapa? Karena kita tidak bisa crash program terhadap perkara-perkara yang baru. Gitu. Jadi kita tuntaskan, kita selesaikan perkara-perkara ini. Yang kedua, anggota saya yang menangani perkara ini 3 orang, hanya 3 orang. Satu kasih intel, kasih Pidsus, kasubsi, penyidikan Pidsus. Jadi kasih intel saya berikan tugas nangani 3 perkara. Ya, kemudian kasih Pidsus nangani 3 perkara. Juga ada perkara yang sekarang ini mau disidangkan 3 perkara juga. Itu berarti 6 dia nangani 6. Kemudian kasubsi penyidikan itu menangani tunggakan 4 perkara lagi. Ya. Nah, saya pun seringkali terjun. Ya, tangani perkara, saya periksa gitu. Kemudian dikawal perkara ini benar-benar, bahkan ke lapangan pun kadang-kadang saya yang mimpin. Seperti sebentar, Bang. Dan para netizen, para pemirsa Dialektika Channel, saya beberapa hari yang lalu datang ke kantor Kejaksaan Malang berkoordinasi dengan Pak Kajari. Rupanya beliau tidak berkesempatan untuk bertemu dengan saya karena beliau lagi menyelesaikan tugas-tugas beliau dalam kapasitas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buru sampai larut malam, luar biasa. Dan saya aplaus, Bang. Lanjut, Bang. Ya itu, jadi itulah. Nah, mana jaksa yang lain? Jaksa kita kan terbatas. Ada yang nangani pidana umum, itu ada yang tadi nangani perkara perdata dan tata usaha negara. Jadi yang nangani perkara korupsi ini 3 orang. Ya, karena jaksa kami terbatas, kami hanya 6 orang. 6 orang di sini. Kemudian perkaranya banyak, tunggakannya banyak, dan ini harus tuntas. Saya katakan tahun ini perkara-perkara kita harus tuntas. Dan tuntasnya perkara itu bukan hanya perkaranya disidangkan, tidak. Tetapi penyelamatan kerugian keuangan negara, keuangan negaranya pulih, istilahnya pemulihan dan penyelamatan kerugian keuangan negara, sehingga ketika nanti eksekusi, ini tidak menjadi tunggakan lagi. Nah, ini kan ada juga perkara yang udah disidangkan di tahun sebelumnya, ternyata menjadi tunggakan di penagihan kerugian keuangan negara, sehingga di piutang itu kita banyak memiliki piutang gitu. Piutang apa? Tagihan untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Misalnya di satu kasus kan ada 9 miliar yang harus kita kejar. Itulah yang kami lakukan, mencari, menelusuri, dan kemudian menyita aset-aset terpidana supaya kerugian keuangan negara ini pulih. Itu jadi tidak melulu menangani ini perkara ini nggak ditangani, perkara itu nggak ditangani, nggak begitu. Gitu. Jadi istilahnya kaki jadi kepala. Tetapi kita enjoy ya, kita enjoy, kita nikmati. Karena tugas. Ya, perkara-perkara kita tangani, kemudian tugas-tugas lain kita upayakan optimal. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan advis hukum. Bahkan kegiatan beta ini kadang dimulai dari subuh. Dimulainya apa? Ya kita komunikasi dengan, karena beta muslim kan, sholat berjamaah subuh, dilanjutkan dengan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dalam kopi subuh gitu kan. Jadi kalau yang di pasar hari Ahad pagi ya, Minggu pagi itu rutin. Ya, kemudian ya kadang-kadang tukeran. Karena beta juga kan perlu asupan nutrisi, jadi ikut mendengarkan Ustadz Mukadar di Al-Buruj ini. Ustadz Muhammad Mukadar. Kemudian di Al-Ikhwan itu
kadang juga di sana ya. Nah, jadi dimulai dari subuh hari itu. Subuh, bahkan Sabtu Minggu juga kita ada program yang namanya ngopi jahe, ngobrol pintar dengan jaksa. Ya, jadi halaman rumah beta itu sengaja dibuat cozy, dibuat nyaman, memberikan kesempatan siapapun masyarakat, mahasiswa, LSM, masyarakat siapapun yang ingin diskusi ngobrol-ngobrol santai, silahkan di Sabtu sore atau Minggu sore. Dan gitu. Saya cukup tahu persis dalam beberapa kesempatan Pak Kajari Buru ini, Pak Muhtadi, jujur saya harus katakan bahwa abang orangnya humble. Dan jujur saya harus katakan bahwa Pak Kajari Buru ini orangnya memang sangat terbuka. Dalam beberapa kesempatan saya melihat beliau sering berdiskusi dan membuka ruang kepada setiap, baik itu mahasiswa, aktivis, masyarakat, berdialog tanpa pandang bulu. Saya pikir ini sebuah legacy yang baik juga buat regenerasi dalam rangka memberikan transformasi dan pencerahan tentang ilmu-ilmu hukum. Bang, abang mengutip Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Bahwa siapapun yang memegang kekuasaan cenderung akan nyerempet melakukan penyalahgunaan dalam posisi apa? Sebagai pimpinan tertinggi sekaligus menjadi bagian dari Forkopimda Kabupaten ini. Dan dalam tupoksi sebagai seorang lembaga penuntut terhadap kasus yang kita ketahui, baik itu pidana umum maupun pidana khusus. Abang tidak takut tergoda? Tentu banyak godaan, Bang. Bagaimana trigger abang? Tergodanya oleh apa ini? Bagaimana trigger abang dalam menghadapi berbagai macam godaan, karena sebagaimana yang saya kutip tadi kata Lord Acton, bagaimana kiat-kiat abang dalam tugas abang sepanjang abang menjadi seorang jaksa? Ya tentunya pertama-tama harus kita tanamkan kepada diri kita bahwa kita ini adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Dan sebagai manusia kita tidak luput dari hilap, tidak luput dari lupa, tidak luput dari dosa dan lain-lain. Dan Tuhan pun meminta kepada kita supaya tidak pernah mengklaim dan mengaku diri bersih. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Di surat Al-Hajj dikatakan begitu. Jangan sekali-kali mengklaim diri kamu itu bersih, karena Tuhan lebih tahu siapa yang paling bersih. Nah, terkait dengan tadi bagaimana kiat-kiat, ya tentu kita selalu berupaya untuk mendapatkan masukan ya. Kritik, saran itu merupakan nutrisi. Kemudian bagi yang beragama ya datangi tempat-tempat pengajian. Saya sarankan kepada anggota-anggota yang Kristiani untuk ibadah hari Minggu itu jalankan. Ya, di kantor adakan. Itu untuk apa? Untuk membentengi. Kenapa? Karena ini tadi kita ini terbuat dari darah, dari daging, dari tulang. Ya kita ini bukan malaikat. Nah, dengan adanya asupan-asupan nutrisi-nutrisi itu agar menyinarkan kembali nurani kita yang terkotori. Ya seperti batu itu kan, batu kan digosok kan makin mengkilat itu. Nah, seperti itu gitu. Dan dalam diri kita kan selalu terjadi pergulatan antara keburukan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Nah, itulah kita harus saling menasehati. Dan satu modal yang selalu saya camkan ke kawan-kawan itu adalah untuk apa sih kita menggali, mencari kekayaan, mencari kelebihan yang itu tidak membuat kita bahagia. Di beberapa kesempatan dalam apel-apel saya selalu mengutip berkali-kali mengutip hasil penelitian dari Erich Fromm, seorang psikolog sosial dari Amerika yang kelahiran Jerman ya. Erich Fromm itu kan mengemukakan sebuah teori bahwa orang mencari bahagia itu ada dua.
Pertama adalah being mode, yang kedua having mode. Ada orang yang menggantungkan kebahagiaan pada apa yang dimiliki. Itu namanya having mode. Ya. Dan ada orang yang menggantungkan kebahagiaan pada apa yang bisa dia berikan kepada orang lain. Gitu. Orang yang terbaik katanya, kebahagiaan sejati itu apabila kita sampai kepada being mode tadi, modus menjadi. Apa? Kita enggak lagi mencari dari sesuatu yang tidak legal, dari sesuatu yang tidak halal, tidak baik buat kita. Tetapi kita harus menjadi orang yang udah bisa memberi, gitu. Jadi akan terganggu nurani kita kalau kita nggak sedekah, nggak memberi, nggak membantu, gitu. Nah, ketika kita sudah sampai kepada derajat lebih senang memberi daripada menerima, yakinlah kata Erich Fromm, dia menjadi orang yang berbahagia. Dan di dalam bagi yang Muslim itu kan juga menjadi sebuah ajaran. Ajaran apa? Banyak orang yang menyangka yahsabu annama lahu akhlada. Banyak orang yang menggantungkan kehidupan kepada harta benda seolah-olah harta benda itu akan membuat dia kekal. Kalla, kata Allah kan enggak, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutamah. Kalau kita berpandangan begitu, kita akan dijerumuskan ke dalam neraka hutamah. Kan itu. Neraka hutamah itu di akhirat ya dengan keyakinan masing-masing kan kita masuk neraka tuh. Tapi di dunia ini apa? Kehidupan yang nggak tenang. Kan gelisah. Nyaman nggak tidur. Gitu. Nyaman nggak ketemu orang. Nggak ada keberkahan. Nggak ada keberkahan. Coba, mau dicari wartawan takut. Kan? Itu takut apa? Takut ditanyakan, Pak. Di kasus ini, Pak, gimana gitu. Jangan sampai begitu. Makan nggak tenang. Gitu kan. Kemudian datang ke masyarakat mungkin dicibir sama orang. Itu toh? Itu. Makanya nikmati hidup ini dengan cara apa? Dengan nothing tulus. Ya. Berbuatlah sebaik-baiknya. Kenapa? Karena hati nurani kita ini tidak pernah berbohong dengan apa yang dilihat. Maka dzabal fuadu maro'a. Gitu. Artinya apa? Kita memanipulasi apapun di depan masyarakat. Itu suatu saat akan kebuka bolongnya. Itu. Oleh karena itu berlakulah seadanya. Ya, kalaupun dapat rezeki, upayakan yang halal. Minimal legal. Misalnya legal tuh apa ya, dari kita ngasih advis itu kan, kalau bisa halal ya keluarkan sedekahnya. Ya tentu saja sedekah dari harta yang baik. Ya kalau hasil korupsi dikeluarin bukan sedekah. Oh gitu ya. Jadi itulah yang kami bangun ya di kantor ini. Kami bangun dan saya berikan pencerahan kepada anggota-anggota saya. Bagaimana untuk menjadi manusia dengan modus menjadi, bukan modus memiliki. Kalau modus memiliki kan, gimana sesuatu itu bisa jadi uang kan gitu. Meskipun memeras orang miskin. Nah ini yang saya tekankan kawan. Saya sampaikan, tidak ada ampun kalau ada yang melakukan pemerasan kepada orang miskin. Kalau bisa kita yang memberi lah. Yang memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi para pemirsa dan netizen Dialektika Channel, cukup panjang lebar. Kita bukan cuma sekedar berkenalan sama Pak Kajari Buru, tapi kemudian beliau banyak menceritakan tentang perjalanan hidup beliau sejak masa muda, melewati berbagai macam pergulatan, hingga akhirnya menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang jaksa, dan berujung kepada beliau ditempatkan di Kabupaten Buru. Pak Kajari, tentu dalam setiap jabatan-jabatan pemerintah, apalagi dalam posisi abang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buru, pasti akan punya batas waktu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang akan abang berikan atau katakanlah menjadi sebuah legacy di penghujung akhir masa jabatan abang ketika sewaktu-waktu abang akan meninggalkan Pulau Buru, dan ini menjadi sebuah warisan yang akan selalu diingat oleh orang Buru. Tapi jangan abang jawab karena para pemirsa Dialektika Channel, saya sama Pak Kajari, kita akan membuat konten yang sama seperti ini setiap 2 minggu.
membahas berbagai macam isu yang ada di daerah, minimal di 2 wilayah Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Saya berharap dialog dan perbincangan kita semoga berkenan dan bermanfaat. Saya Farudin Ali Fahmi undur diri dan kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Kajari. Sama-sama.